Baik, selamat berjumpa kembali bersama Pak Guru Provinus Raheroni, Guru Agama Katolik kelas 11. Pada semester ini kita akan belajar tentang mengenal gereja atau sejarah gereja. Kita belajar tentang sejarah gereja. Sejarah gereja atau orang biasa belajar menyebutnya dengan jemaat perdana. Jemaat perdana ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Di sini terukir ada 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. 41 ini yang dinyatakan oleh Kisah Para Rasul bahwa sekitar 41 orang itu memberikan diri untuk dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan doa bersama. Inilah tentang jemaat perdana. Dari 43, maka ketakutan mereka semua sedang duduk berkumpul, dan mereka juga mengadakan mujizat dan suatu tanda. Disinilah gambaran tentang bagaimana jemaat perdana yang kita pahami, yang anak-anak harus ketahui, bagaimana kerajaan Allah itu datang ke dalam diri jemaat-jemaat ini. Sehingga dalam tradisi gereja Katolik sampai dengan tahun berjalan dari abad ke abad, semua orang yang siap mengikuti Yesus berarti harus dibaptis. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan, yang kita pernah dengar berbagai macam tulisan-tulisan dalam kitab Perjanjian Baru mengisahkan bagaimana Yesus itu menerima karya Roh Kudus di Sungai Yordan yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sini Yohanes peran utama dalam karya keselamatan Yesus, dan Yesus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itulah guru keteladanan Dia. Ketika itu juga Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan bagi kita semua tentang bagaimana setia mengikuti Yesus. Dia mengatakan ketika kita semua mengikuti Yesus berarti harus menanggalkan kasut, menanggalkan semua segala harta milik kita yang tidak berguna, yang kita pikul itu yang sangat berguna untuk kemampuan hidup iman Katolik. Baik anak-anak, pada pelajaran KD pertama kita belajar tentang arti dan makna gereja. Gereja adalah tempat tinggal Allah. Gereja adalah tempat tinggal Allah. Tempat Allah itu bisa berupa gedung atau rumah atau kemah, dan bisa berupa umat Allah atau institusi. Jadi arti dan makna gereja adalah tempat tinggal Allah. Tempat Allah itu bisa berupa gedung, rumah, kemah, dan yang ketiga bisa berupa umat Allah atau institusi. Baik, dengan demikian
kita akan belajar mendalami secara mendetail tentang sejarah perkembangan gedung gereja. Gereja kita menghayati secara sederhana adalah gedung, tempat, rumah, atau kemah. Di Pulau Lembata ini ada sekitar 9 paroki. Ada 9 paroki. Setiap paroki yang disebut dengan stasi. Di stasi-stasi ada gereja. Gereja itu dibangun, ada yang bentuk bangunannya begitu megah, ada yang bentuk bangunannya sederhana, tetapi intinya gedung gereja. Tempat rumah Allah. Tempat kita berdoa, tempat kita mengaku, tempat kita bersekutu dengan Allah. Coba kita pandang sendiri di saat kita masuk dalam gereja, apa yang kita lihat di dalam gereja itu. Posisi kita duduk, bagaimana sikap dan sikap kita saat kita berdoa dalam gereja. Nah, di sini kita akan belajar tentang gedung gereja itu sendiri. Letaknya sangat strategis, bisa terjangkau banyak orang, dan sebagainya. Di gedung gereja ada berbagai macam atribut gerejanya. Yang pertama kita lihat bentuk gereja. Persegi panjang, ada candi, ada sayap kiri sayap kanan, ada yang namanya sakristi, ada yang kita sebut dengan altar atau panti imam, ada yang kita lihat tentang yang disebut dengan tabernakel. Tabernakel artinya rumah kecil atau kepela, atau disebut juga tempat tinggalnya Tuhan Allah. Di situ kita lihat ada bentuk tabernakel yang di dalamnya itu terlapis dengan emas. Terlapis dengan emas. Sehingga orang kebanyakan mengetahui bahwa tabernakel itu lebih banyak terlapis dengan emas di dalam, supaya keutuhan tempat yang di itu tidak terganggu dengan berbagai macam apapun. Emas. Coba kamu sendiri pasti tahu di saat kamu jadi al-judah atau putra-putri altar, kamu lihat bagaimana penampilan seorang pastor di saat dia membuka tabernakel itu. Hormat dulu, ambil kunci, buka, baru ambil sibori atau apa yang ada di dalam tabernakel itu. Yang berikut yang paling praktis adalah bagaimana saat kita memasuki gereja. Di depan pintu kita harus mulai menyiapkan hati. Di samping kiri kanan kita lihat ada air. Air melambangkan, mempermandikan diri kita untuk menebus segala kotoran yang ada pada kita punya tangan dan ada pada kita punya mulut. Itu simbol. Terus bagaimana ekspresi kita masuk dalam gereja? Yang pertama-tama yang kita lihat adalah berpakaian yang bagus, rapi, tidak butuh yang mewah, atau kebiasaan kita lihat ada yang berpakaian ketat. Itu prinsipnya tidak terlalu bagus. Kita orang ramah holot biasanya melihat perkembangan itu, kita lebih banyak menggunakan kain sarung yang bagus, baju yang rapi, dan sebagainya. Nah,
Itulah bagaimana kita menghormati gedung gereja. Jadi kita masuk di dalam gereja, duduk begitu bagus dan rapi dan sebagainya. Itu kita sudah menghormati gedung gereja yang kita bangun, yang kita tempati sebagai rumah Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, ada 5 sejarah sebagai gedung gereja. Yang pertama, gereja sebagai kemah suci atau merupakan tempat kudus. Gereja adalah kemah suci, itu merupakan tempat kudus. Jadi gereja adalah tempat kudus. Yang kedua, kemah suci merupakan tempat hukum Allah. Jadi gedung gereja adalah tempat hukum Allah. Kata hukum artinya aturan, kekuatan yang dibangun di dalam gereja. Aturan. Semua ada aturan. Satu saja aturan itu. Jadi kalau semua orang duduk menghadap ke depan, harus. Semua hormat, harus hormat. Nah itu. Terus di saat kita mau merayakan pesta, perayaan pesta apapun juga, semuanya sama. Tidak beda-beda. Bentuknya seperti begini, karakter gereja seperti begini, semuanya sesuai dengan hukum, atau orang bilang sesuai dengan dogma, aturan, dogma atau dogma. Dogma itu artinya hukum tata gereja yang dipersatukan dalam diri Allah. Sehingga kalau kita semua sudah mengikuti hukum Allah, dengan sendirinya kita sudah mengingatkan mereka akan kekudusan Allah. Apa yang kita ingatkan? Para santo-santa kita yang dikukuhkan, disatukan sesuai dengan aturan gereja, dipercayakan mereka adalah santo, pelindung, santa pelindung. Dan yang paling praktis dalam hukum gereja Allah, kita harus mengikuti yang namanya 5 perintah gereja. Masing-masing bisa menulis di dalam buku Anda masing-masing, atau bisa menghafal kembali, mengingat kembali tentang 5 perintah gereja. Dan ini adalah hukum dalam tradisi gereja Allah. Yang ketiga, anak-anak, kita tahu tentang gereja adalah kemah suci Allah yang menyediakan pengampunan dosa. Jadi intinya di sini adalah gedung sebagai tempat atau menyediakan pengampunan dosa. Yang pertama tadi tentang tempat kudus, yang kedua tempat hukum Allah, dan yang ketiga tempat menyediakan pengampunan dosa. Ulang lagi, tempat menyediakan pengampunan dosa. Kenapa disebut tempat pengampunan dosa? Karena di situ kita akan mencari kehadiran Yesus sebagai Sang Penebus. Datang kita berdoa, saat kita berdoa ada salah satu yang diminta kepada kita adalah kerendahan hati, memeriksa batin kita untuk menyesali segala dosa dan kelalaian kita. Jadi tempat di situ kita datang mengaku pada Tuhan, kepada pastor, kita tempat untuk
meluapkan semua dosa dan kesalahan kita. Yang berikut, yang keempat, yang kelima, yaitu gereja merupakan atau gedung gereja sebagai kemah suci menunjukkan kepada penebusan Allah yang terakhir ketika langit baru dan bumi baru akan datang. Yakni ketika kemah Allah atau setelah harafiah kemah suci ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi yang kelima ini punya gambaran inti bahwa gereja sebagai gedung adalah kemah Allah. Gereja sebagai gedung adalah kemah Allah, tempat terakhir kita melaksanakan hidup kita. Kita semua kembali ke kemah. Awalnya kita dipermandikan di tempat kemah yang sama. Ketika kita mati, kita kembali ke kemah yang sama. Jadi tradisi gereja Katolik ketika orang yang sudah meninggal harusnya diantar ke gereja untuk disemayamkan terakhir di sana. Tapi kita lihat kadangkala lebih banyak melakukan ibadat di rumah, setelah itu langsung ke kuburan. Sehingga kita lebih banyak mengikuti potong-potong saja tradisi itu. Sebaiknya kita ke bawah dulu, ada yang putar-putar dengan otot sampai di gedung gereja, masuk di dalam sekitar itu dulu, setelah dipermandikan lagi di dalam gereja, kemudian kita keluar dan mengantar ke pusara yang terakhir di sana. Dan inilah sejarah gereja sebagai gedung. Jadi ada 5. Yang pertama, ingat, tempat kudus, tempat hukum Allah. Yang ketiga, tempat menyediakan pengampunan dosa. Yang keempat, sebagai kemah suci, tempat kudus surga, atau orang menyebut adalah rumah Kristus, rumah Tuhan, rumah di mana Tuhan Allah itu tinggal. Jadi pada yang keempat itu disebut dengan rumah kudus surgawi, rumah kudus surgawi. Ulang lagi, tempat kudus, tempat hukum Allah. Yang ketiga, tempat menyediakan pengampunan dosa. Dan yang keempat, tempat kudus surgawi, tempat kudus surgawi. Dan yang kelima adalah kemah Allah. Kelima adalah kemah Allah. Ini sedikit pergambaran tentang sejarah gereja sebagai gedung. Nanti anak-anak sekalian menyimak kembali dalam modul yang Pak Guru sampaikan itu. Tetapi dengan gambaran ini, Pak Guru, kita belajar secara online. Pak Guru menyiapkan dalam bentuk YouTube ini dan akan menyiarkan kepada teman-teman atau kepada anak-anak sekalian supaya mempelajari tentang bagaimana kita memahami gedung gereja. Ini hal-hal praktis bagaimana kita belajar secara online. Itu saja gambaran tentang materi yang pertama tentang gereja sebagai gedung. Nanti kali depan kita akan belajar gereja sebagai umat Allah. Tadi itu gereja sebagai gedung. Yang kedua kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Itu nanti kita akan belajar membaca berdasarkan 1 Korintus
bab 10 ayat 32, bab 11 ayat 17 sampai 22, dan bab 15 ayat 9. Di sini kita akan belajar membaca bagaimana gereja sebagai umat Allah. Mungkin itu saja pembahasan kita pada materi yang pertama. Pada poin yang paling inti yang pertama adalah gereja sebagai gedung. Gereja sebagai gedung. Dari 5 poin ini coba kamu baca ulang, mengingat kembali, sehingga di saat latihan Anda sudah mengetahui tentang pengertian ini. Semoga semua apa yang Pak Guru sampaikan, Pak ajarkan dapat dipahami dan bisa mengulang di video yang Pak Guru sampaikan ini sehingga anak-anak bisa mengerti. Itu saja sangat penting untuk pembelajaran dalam online ini. Demikian saja kita akan mendengarkan tembang-tembang rohani yang kita dengar dalam lagu berikut ini.